Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Fredrik Arnold Hidayat. Yang kedua, ada Niputu Jania Yukori. Yang ketiga, ada Imade Edi Surya Dharma. Dan yang terakhir, ada Zatlina Vindi Alin Yolmen. Baik, topik utama yang kami bahas adalah perhitungan biaya hidup dengan sub materi atau pokok pembahasan sebagai berikut, yaitu ada indeks harga konsumen (IHK), menghitung IHK, masalah dalam perhitungan biaya hidup, deflator PDB versus IHK, dan mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Selanjutnya, langsung saja kami bahas. Yang pertama ada indeks harga konsumen (IHK), adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen juga merupakan ukuran yang dapat memberi informasi tentang rata-rata konsumsi konsumen yang akan barang dan jasa dari kelompok tertentu seperti transportasi, makanan, dan obat medis. Hasil penghitungannya diperoleh dengan menghitung rata-rata harga dari perubahan harga kelompok barang dan jasa tersebut. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang menghitung indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen biasanya digunakan untuk mencatat, mengukur, serta menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Barang-barang serta jasa yang dianggap merepresentasikan belanja rumah tangga tersebut kemudian dihitung rata-ratanya. Indeks harga konsumen dapat dihitung dengan cara PN per PO dikali 100%, di mana PN adalah harga sekarang dan PO adalah harga tahun dasar. Seperti contoh di samping, di mana harga barang A pada tahun 2016 adalah 12.000, sedangkan pada tahun dasar harga tersebut adalah 10.500. Maka IHK pada tahun 2016 adalah 12.000 per 10.500 dikali 100 sama dengan 114,2. Dari hasil perhitungan tersebut, ada kenaikan IHK pada tahun 2016 sebesar 14,2% dari harga pada tahun dasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masalah dalam perhitungan biaya hidup. Tujuan penggunaan indeks harga konsumen atau IHK adalah mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup. Dengan kata lain, indeks harga konsumen membantu kita mengukur seberapa banyak pendapatan yang harus bertambah agar dapat mempertahankan standar hidup. Namun demikian, indeks harga konsumen bukanlah alat ukur yang sempurna untuk menghitung biaya hidup. Secara umum, ada 3 masalah pokok yang sulit diatasi. Yang pertama, bias substitusi atau substitution bias, digambarkan dengan keadaan di mana konsumen akan mengganti barang-barang kebutuhannya dengan barang-barang lain yang harganya lebih murah. Yang kedua, munculnya barang-barang baru. Pada saat sebuah barang baru diperkenalkan, para konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Dan yang terakhir, perubahan kualitas yang tidak terukur. Apabila kualitas barang turun dari waktu ke waktu, nilai uang pun akan menurun. Begitu pula, jika kualitas suatu barang meningkat, maka nilai uang pun akan meningkat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deflator PDB versus IHK. Dalam mengukur seberapa cepat harga-harga mengalami kenaikan, biasanya gambaran yang dikemukakan oleh deflator PDB dan indeks harga konsumen kurang lebih mempunyai kesamaan. Namun, ada perbedaan yang menyebabkan angka kedua ukuran ini berbeda. Perbedaan yang pertama yaitu deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan indeks harga konsumen menghitung harga berbagai barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Perbedaan kedua itu adalah deflator PDB membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang diproduksi saat ini dengan harga barang dan jasa yang sama di tahun dasar. Sedangkan indeks harga konsumen membandingkan harga sekeranjang belanjaan, barang dan jasa yang tetap
di suatu waktu atau tahun dengan harganya di tahun dasar. Materi selanjutnya yaitu mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Tujuan dari mengukur tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian adalah untuk melakukan perbandingan antara nilai moneter dari masa yang berbeda. Sekarang, setelah mengetahui bagaimana indeks harga dihitung, yang selanjutnya indeks ini akan digunakan untuk membandingkan pendapatan dari masa lalu dengan pendapatan saat sekarang.